Halo teman-teman, kembali lagi di channel TH. Kali ini kita Halo. akan Halo Reva. mereaction Halo Wikipedia, teman-teman. halaman Wikipedia paling mengerikan. Halo Reva. Diam Naya. Iya. Halo teman-teman. Halo Reva. Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Dikenal sebagai suatu situs yang menyediakan banyak informasi. Kalian pada tahu nggak sih guys, kalau di sana tuh ada beberapa artikel menyeramkan. Bukan cuma biografi orang doang, melainkan ada beberapa teori ataupun artikel yang dijamin bisa bikin kalian jadi kaget. Penasaran? Ya udah. Ya, kami persembahkan penahan. beberapa tulisan seram di Wikipedia yang dijamin bisa bikin kalian merinding. So, nggak usah pakai lama lagi, Santai. siapin diri kalian dan nikmatin Oke, videonya. kita siapin di kalian. Kita dengan santai ambil nikmati. Apa sih? Armin Mewes. Armin Mewes tadinya dikira sebagai seorang pria dengan pribadi karismatik yang luar biasa ramah. Akan tetapi di balik kelamahannya tersebut tuh guys, ternyata Armin adalah seorang kanibal yang sangat menakutkan. Orang-orang gak pernah menyangka tuh tentang sisi beliau yang tersembunyi itu. Tapi menurut pengakuan Armin sendiri, sejak masih kecil aja nih guys, rasa penasaran terhadap daging manusia itu selalu dia pendam. Dia pengen tahu banget gimana kira-kira rasa santapan daging manusia. Ambisi inilah yang mendorong niat jahatnya berlanjut. Pada tanggal 9 Maret 2001, Armin membuat iklan untuk siapapun yang bersedia menjadi korban sembelihnya. Tentu saja, orang-orang waras tuh langsung menanggapi ini dengan respon negatif. Cuma yang gak bakal kita duga-duga nih guys, ternyata ada seorang pria yang bersedia menerima tawaran iklan tadi. Namanya adalah Brandes. Gak tahu karena udah bosan hidup apa gimana ya. Yang jelas, Armin menyambut Brandes dan langsung melancarkan misi gilanya. Kemudian daging yang dia dapat dari jasad Brandes dia simpan dalam freezer rahasia untuk dinikmati selama berbulan-bulan. Apa lagi? Project MK Ultra sebagai salah satu kegiatan ilegal tentang percobaan pada subjek manusia, Project MK Ultra aslinya adalah sebuah program mengendalikan pikiran yang dirancang dan juga dilakukan sama CIA Amerika Serikat. Katanya sih guys, percobaan pada manusia itu awalnya hanya untuk dimaksudkan buat mengidentifikasi dan juga mengembangkan obat-obatan yang bakal dipakai dalam teknik interogasi dan juga penyiksaan untuk melemahkan individu sekaligus mengontrol pemikiran mereka. Asalkan tahu aja nih guys, di bawah bimbingan ahli kimia dan juga ahli racun Sidney Gottlieb, CIA bereksperimen menggunakan LSD untuk mencuci otak serta menyiksa psikologis subjeknya tersebut. Percobaan ini ya biasanya dilakukan sama CIA terhadap tawaran mereka sendiri dan eksperimennya berjalan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan sang subjek. Waduh, serem banget ya. Tung, 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 tung. Itu yang video terseram. Itu yang video Berawal dari pemberitaan seorang jurnalis janggal pada Tam tahun di YouTube itu aku 1996, nggak sebuah berani pabrik nonton tuh. pengepakan daging Nanti kan mendapat ada sebagai sebuah videonya. hiburan para pekerja buruh karena kurangnya keamanan dan kesehatan yang berada di sana. Gara-gara hal ini, Presiden Roosevelt akhirnya mensahkan sebuah UU pemeriksaan daging dan UU makanan serta obat murni untuk meningkatkan keamanan pangan yang berada di sebuah pabrik. Asal kalian tahu ya, bisnis pengepakan daging yang berada di Union Oke, kita Rakyat kasih ini membuang berbagai limbah busuk perdagangan mereka di sungai tersebut, membuat air di sana mengalami dekomposisi, muncul gerangan buih gas metana, dan juga hidrogen sulfida segala dong. Sayangnya bukan jijik atau gimana, tapi ada beberapa pengusaha yang malah mengubah lumpur tersebut menjadi lemak babi untuk dijual ke konsumen guys. Kasus ini dikenal dengan nama Bubbly Creek karena merupakan nama panggilan dari sungai Chicago di South Branch yang mengeluarkan gas dari dasar sungai. Kepala kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube. Aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Hinterkaifeck. Rumah petani yang bernama Farmstead Hinterkaifeck ini adalah lahan pertanian dengan kisah yang sangat horor. Lahan pertanian tersebut tuh guys beradanya di negara Jerman. Sekilas kalau dilihat dari luar kayaknya ini rumah normal-normal aja kan. Ya sekarang tahu aja nih guys, di balik nuansa sepinya tersebut, rumah petani yang dibangun sejak tahun 1863 ini pernah mengalami tragedi pembunuhan pada tahun 1922.
Satu keluarga termasuk pembantu dibantai itu dengan sadis oleh pihak yang belum terungkap. Bahkan sampai hari ini juga loh. Kemudian sebelumnya juga tuh guys, pernah ada rumor yang bilang kalau rumah tersebut tuh memang sangat berhantu. Salah seorang mantan pelayan di rumah itu pernah berhenti karena merasa sangat takut di sana. Nah, tapi pembunuhannya baru ketahuan setelah beberapa hari kemudian loh. Dimulai dari anak-anaknya yang bolos sekolah, kemudian keluarga sang petani yang gak pernah nongol di gereja lagi, terus surat-surat kabar mereka juga menumpuk. Ya otomatis makin khawatir lah para tetangganya. Dan ternyata nih guys, pas dicek, keluarga petani ini ditemukan naas dalam kediaman mereka. Dan anehnya, kasus pembunuhan ini dicap sebagai kejahatan yang belum terpecahkan di Jerman bahkan sampai hari ini. Silent Twins. June dan Jennifer adalah dua anak yang terlahir kembar identik. Mereka berasal dari negara Inggris dengan keunikan luar biasa. Sejak kecil, kedua saudari ini gak punya teman banyak, terlebih lagi karena June dan Jennifer punya cara yang unik untuk berkomunikasi. Mereka berdua gak pernah mengucap satu kata pun, akan tetapi dengan berbagai isyarat rahasia, keduanya sanggup mengerti antara satu sama lain. Penelitian mengungkap, June dan Jennifer memiliki koneksi pikiran yang sangat kuat. Sampai-sampai kedua saudari ini nekat melakukan tindakan vandalisme, perampokan, dan juga pembakaran selama 5 minggu pada tahun 1981 guys. Uniknya selama mereka bersama gak ada satu pun yang mengucapkan satu kata ketika berkomunikasi. Akan tetapi mereka masih paham apa yang orang lain katakan. Nah, tepat pada 9 Maret 1993, Jennifer meninggal dunia setelah beberapa lama melawan penyakit langka dalam tubuhnya. Tapi ajaibnya, setelah kejadian duka itu, June mendadak bisa berbicara guys. Sampai sekarang, belum ada yang sanggup menjelaskan kenapa keadaan mereka bisa seperti itu. Kuat apa. Nathaniel. Kok Natahio? Adalah seorang psikopat yang suka membunuh, memutilasi, dan juga memakan manusia. Hmm. Sejak berusia 7 tahun aja nih guys, Barjona pernah kedapatan mencekik anak perempuan berusia 5 tahun saat lagi bermain di rumahnya. Tapi karena usianya masih kecil ya, orang tuanya Barjona menganggap hal tersebut ya lumrah-lumrah aja lah. Mungkin aja Barjona tuh nggak tahu apa yang dia lakukan. Cuma dugaan ini tuh adalah malapetaka karena setelah beranjak dewasa, Barjona kian membarbar akibat penyimpangan moralnya. Pada sekitar tahun 1996 nih guys, dia sering melakukan penculikan anak untuk dihabisi loh. Cuma ya gue gak tahu juga sudah ada berapa anak kecil yang jadi korban manusia semacam ini. Lalu di tahun 1999, semua kejahatan Jonah itu terungkap setelah polisi menerima laporan miring tentang kebiasaan si psikopat tersebut. Ya, saat digeledah oleh polisi di kediamannya, para penyelidik sih menemukan foto-foto anak-anak yang selama ini hilang beserta beberapa potongan tulang manusia. Aduh, kalau gini ceritanya nggak jelas banget nih orang ya. Gila. Anyways, cukup sampai di sini guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Oke, kita Oke, nggak perlu joget-joget dan jangan sampai di sini dan sampai di sini. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Ini videoku kah? Ya benar itu videoku. Oke.